Salam literasi. Baca, baca, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseka Partaka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui bidang pengolahan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan mempersembahkan wisata edukasi keliling mendongeng virtual untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi corona. Dalam rangka promosi layanan perpustakaan berhubungan dengan pengembangan minat baca, saksikan di channel YouTube Dinas Perpustakaan dan Arsip bidang layanan dan Instagram Perpustakaan Kabupaten PPU. Melalui mendongeng, kita tingkatkan daya imajinasi, kreativitas, nilai moral, budaya, dan karakter yang baik pada anak sejak dini. Mau jadi dokter yang rajin membantu. Lanjut. Membantu sesama selalu ceria. Dia siapa? Pustaka men, manusia pustaka. Salam literasi. Baca, baca, baca. Salam literasi. Baca, baca, baca. Adik-adik, bertemu kembali bersama Pustaka Men. Kali ini kita akan cerita tentang apa ya? Adik tahu buah mentimun? Nah, kali ini kita akan bercerita tentang timun emas. Timun emas, timun yang berwarna keemasan. Dahulu kala di daerah Jawa Tengah hiduplah seorang mbok. Iya, Mbok Serintil usianya sudah cukup tua, akan tetapi dia tidak memiliki anak. Karena Mbok Serintil juga tidak memiliki seorang suami. Mbok Serintil sering bersedih hati dikarenakan tidak memiliki seorang anak. Dia merasa kesepian ketika Mbok Serintil duduk melamun memikirkan, kapan aku bisa memiliki seorang anak? Aku sangat kesepian. Tiba-tiba tanah di dekat Mbok Serintil duduk bergetar. Seorang raksasa datang. Mulutnya sangat bau, tidak pernah gosok gigi raksasanya. Wahai perempuan tua, serahkan anakku untuk aku makan. Mbok Serintil sangat ketakutan. Tolong, aku tidak punya seorang anak. Kalau kau mau, makan saja aku. Wah, bercanda kau. Tidak mungkin aku mau makan daging peot seperti kamu. Nah, adik-adik, akhirnya raksasa tersebut memberikan sebuah bungkusan untuk Mbok Serintil. Mbok, terima ini. Dengan ketakutan, Mbok Serintil menerimanya sambil bertanya, apa ini? Itu adalah bibit timun. Tanam saja bibit-bibit itu, nanti dia akan berbuah. Setelah berbuah, kau belah timunnya. Di sana ada seorang anak bayi. Peliharalah dengan baik agar dia tumbuh jadi sehat. Apabila usianya sudah 6 tahun, aku akan kembali mengambilnya untuk menjadi santapanku. Pasti dagingnya lezat. Nah, adik-adik, Mbok Serintil pun akhirnya menanam bibit-bibit ketimun.
menyiramnya setiap hari. Waktu pun berlalu, timun-timun tersebut tumbuh. Nah, ada salah satu mentimun yang berwarna emas. Bos Rintil pun memperlakukannya dengan sangat baik. Hingga waktunya tiba, Bos Rintil panen ketimun. Panen. Timun emas dibawa masuk ke rumah dan perlahan-lahan dibelah timun tersebut. Alangkah terkejutnya Bos Rintil. Benar kata raksasa dahulu bahwasanya akan ada seorang anak bayi. Anak perempuan yang cantik, sayang. Anak tersebut dipelihara hingga besar dan dididik dengan baik oleh Bos Rintil. Bos Rintil setiap mengerjakan sesuatu selalu saja anak itu membantunya. Anak perempuan itu diberi nama Timun Mas. Ketika Bos Rintil bekerja, Timun Mas selalu menawarkan diri. Oh, ada yang bisa Timun Mas bantu? Kau anak baik, Timun Mas. Terima kasih. Nah, adik-adik, waktu pun berlalu. Timun Mas kini menginjak usianya 6 tahun. Seperti yang dijanjikan, raksasa pun datang untuk mengambil Timun Mas. Wahai Kok, mana anak itu? Aku mau memakannya. Sabar wahai raksasa, mungkin belum saatnya. Bagaimana kalau 2 tahun lagi agar dia agak lebih besar dan kau akan puas memakannya? Hah? Apa? Baiklah, aku akan kembali 2 tahun lagi dan akan memakan daging yang cukup besar. Raksasa itu pulang kembali dan setelah raksasa tadi pergi, Bos Rintil hanya bisa menangis. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku tidak mau Timun Mas diambil. Nah, saat Bos Rintil tidur, ia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua. Di dalam mimpi Bos Rintil, lelaki tua itu berkata, "Wahai Bos Rintil, apabila kamu tidak mau Timun Mas diambil oleh raksasa tersebut, besok kau suruh saja Timun Mas berlari ke atas bukit menemuiku." Wah, Bos Rintil pun terbangun dan ia menceritakan semuanya kepada Timun Mas. Akhirnya Timun Mas berpamitan kepada Bos Rintil. Mbok, Timun Mas pergi dulu ya. Iya Timun Mas, semoga semua akan baik-baik saja. Timun Mas pun menaiki bukit untuk menemui kakek tersebut. Sesampainya di sana, ia bercerita kepada kakek itu. Lalu kakek itu memberikan 4 bungkusan kecil kepada Timun Mas. Wahai Timun Mas, gunakanlah bungkusan kecil ini dalam keadaan terdesak. Baiklah kakek. Timun Mas membawanya. Ketika ia pulang ingin menemui Bos Rintil, di depan rumahnya sudah ada raksasa itu. Lari Timun Mas, lari! Timun Mas berlari. Raksasa mengejar. Mau kemana kau, Timun Mas? Wah. Nah, dia mengingat bungkusan kecil yang diberi kakek itu. Dia melempar bungkusan pertama dan membukanya. Seketika bungkusan tersebut menabur benih-benih bibit ke timun dan menjadi kebun timun. Raksasa tersebut melihat timun lalu memakannya.
kasihkan makan timun, ia lupa dengan Timun Mas yang berlari sudah cukup jauh. Akan tetapi ketika timun sudah habis dimakan, ia mengingat kembali, wah Timun Mas, mau kemana kau? Ia mengejar terus Timun Mas. Timun Mas yang dikejar akhirnya memutuskan melempar bungkusan kedua dan membukanya. Ia lemparkan. Dalam bungkusan tersebut ada jarum-jarum, dan jarum-jarum yang dilemparkan berubah menjadi pohon-pohon bambu. Bambu. Raksasa berlari dengan bambu. Kakinya berdarah. Akan tetapi dia masih bisa lolos dari hutan-hutan bambu itu. Timun Mas, kau mau kemana? Nah, adik-adik, Timun Mas dalam keadaan terdesak akhirnya melemparkan bungkusan ketiga. Dia membukanya, lalu dilemparkannya. Dalam bungkusan tersebut ternyata berubah menjadi air lautan. Raksasa pun tenggelam, tapi masih bisa berjalan dan mengejar Timun Mas. Mau kemana kau Timun Mas? Dia naik ke daratan, lalu dia mengejar kembali. Nah, adik-adik, hampir saja Timun Mas tertangkap. Masih ada tersisa satu bungkusan kecil lagi. Mas membukanya, ternyata isinya adalah terasi. Terasi dilempar ke belakang, dan terasi menjadi sebuah lumpur hitam yang sangat luas. Raksasa tersebut terjebak di dalam lumpur hitam. Tenggelam. Nah, Timun Mas selamat. Timun Mas berlari mendatangi Bos Rintil. Mbok, Timun Mas selamat, Bu. Iya, Timun Mas, kita bisa hidup bersama lagi. Adik-adik, pesan yang bisa kakak sampaikan adalah sayangilah orang tuamu. Ya, meskipun orang tuamu bukan orang tua yang melahirkan kamu, akan tetapi dia yang membesarkanmu dan merawat dari kecil hingga membesarkannya. Apalagi orang tua yang melahirkan kita harus menyayangi dan berbakti kepadanya. Sampai jumpa. Ustakamen. Dadah. Adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh Embok dalam cerita Timun Mas? Pertanyaan kedua, apa isi bungkusan yang diberikan oleh raksasa kepada Embok? Pertanyaan yang ketiga, apa isi bungkusan yang dilemparkan oleh Timun Mas kepada raksasa sehingga raksasa tenggelam? Pertanyaan terakhir, apa pesan yang bisa diambil dari cerita Timun Mas? Selamat mengerjakan. Salam literasi.